apakah kunut di sholat subuh itu adalah bid'ah atau tidak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada khilaf di antara ulama dalam menghukumi kunut pada sholat subuh. Ada yang mengatakan bid'ah seperti mazhabnya Imam Abu Hanifah. Ada yang mengatakan tidak disyariatkan seperti mazhabnya Imam Ahmad. Ada yang mengatakan disunnahkan seperti mazhabnya Imam Syafi'i. Jadi terjadi ikhtilaf dalam menghukumi sesuatu dari perbuatan kunut subuh di antara para ulama. Nah, kalau yang seperti ini seseorang boleh memilih mana yang lebih dia kuatkan pendapatnya dari pendapat ulama-ulama mazhab tersebut. Imam Abu Hanifah mengatakan hadis yang digunakan untuk berkunut subuh hadis yang lemah karena ada Abu Ja'far namanya, seorang perawi yang majhul, tidak diketahui. Yang berbunyi hadisnya begini, qanata Rasulullah SAW fi salatil fajri hatta faraqad dunya. Rasulullah SAW berkunut di salat subuh sampai meninggal dunia, berpisah dengan dunia. Hadis ini sumber perawinya adalah Abu Ja'far Ar-Razi, dan Abu Ja'far Ar-Razi majhul, tidak diketahui. Karena majhul, keadaannya tidak diketahui, maka hadisnya lemah. Nah, hadis yang lemah tidak bisa diamalkan menurut sebagian pendapat. Apalagi di sana ada riwayat yang lain bahwa seorang sahabat ditanya tentang kunut subuh, maka beliau mengatakan, bunayya muhdats, wahai anakku sayang, itu perbuatan mengada-ngada. Jadi itu pendapat Imam Abu Hanifah, bukan pendapatnya orang sembarangan. Kemudian Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan. Nah, Imam Syafi'i sama Imam Malik mengatakan disunnahkan dan disyariatkan. Maka terjadilah ikhtilaf di antara para ulama. Tugas kita bertanya. Orang awam tugasnya bertanya kepada ahli agama. Dan ahli agama tugasnya menjawab dengan dalil-dalilnya. Satu, itu pendapat. Kemudian yang kedua, kalau ternyata kita memilih atau seseorang memilih bahwa itu tidak disyariatkan atau itu bid'ah, maka bukan berarti kita memvonis yang melakukan kunut pasti neraka, bukan. Di situ nilai sensitifnya kadang-kadang di tengah masyarakat, bahwa ketika kita menghukumi kunut subuh adalah bid'ah, berarti pelakunya sesat neraka. Kita menghukumi bahwa perbuatan tersebut adalah bid'ah. Dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan adalah di dalam neraka. Bukan berarti kemudian kamu saya hukumi pasti neraka. Enggak. Karena yang berhak menentukan si fulan neraka hanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Jadi jangan sampai sensitif akhirnya menganggap bahwa kita suka mengkafirkan orang, suka menganggap orang masuk ke dalam neraka. Enggak. Apalagi ini khilaf di antara para ulama fikih dari mulai semenjak dahulu. Mereka yang berbeda pendapat saja tidak sampai ke tahap mengkafir-kafir, menyesat-nyesatkan, tidak. Kita cuma mengatakan perbuatan kunut setelah subuh, pendapat yang saya lebih condong kepadanya pendapat Imam Abu Hanifah, bukan pendapat sembarang orang. Atau pendapat Imam Ahmad, bukan pendapat sembarang orang. Itu seperti itu. Nah, siapa yang ingin mengambil pendapat Imam Syafi'i, itu hak dia, asalkan dengan dalil. Dalilmu mana? Asalkan dengan
dihadiri, bukan dengan fanatisme, taklid buta. Nah, seperti itu. Dan kita sebagai seorang muslim ketika berhadapan dengan ikhtilaf, tugas kita orang awam nih, tugas kita orang awam. Ikhtilaf, bertanya kepada ahli agama pada saat itu. Ustaz, hukum berkunut subuh apa? Si ustadznya jawab dengan dalilnya. Kalau puas dengan jawaban ustadz, maka amalkan. Tidak puas, cari ustadz yang lebih bisa mendatangkan kepuasan dengan dalilnya. Paham? Begitu orang awam. Beda dengan orang ahli ilmu. Dia bisa baca kitab para ulama, bisa baca dalil-dalil dari para ulama. Dia bisa memilih mana pendapat yang dia ikuti. Kalau orang awam cukup bertanya, apa dalilnya perbuatan ini? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kepada orang berilmu jika kalian tidak berilmu. Ya. Tanya kepada ustadz yang dianggap berilmu tentang hukum sesuatu. Tugasnya itu. Orang awam begitu tugasnya. Makanya ada ulama mengatakan mazhabnya orang awam adalah ustadznya, kiainya, ahli agamanya. Jangan ngaku-ngaku mazhab tertentu dari 4 mazhab tersebut, karena yang ngaku-ngaku dia harus pintar baca kitab dari mazhab tertentu. Ini baca kitab aja nggak bisa. Oh, saya mazhab Syafi'i. Kitab apa yang sudah kamu pelajari? Paham? Dan pertanyaan yang seperti ini kadang jadi sensi di tengah masyarakat. Kenapa? Karena dianggap orang yang berpendapat itu bid'ah, tidak disyariatkan, menyesatkan yang berpendapat bahwa bid'ah adalah bahwa kunut subuh adalah sunnah. Maka kita katakan kita berpendapat itu bahwa perbuatan kunut subuh adalah tidak disyariatkan menurut mazhab Imam Ahmad atau bid'ah menurut mazhab Imam Abu Hanifah. Ya. Maka pada saat itu hormatilah pendapat itu. Sebagaimana Anda ingin dihormati yang menganggap perbuatan kunut subuh adalah sunnah. Dan saya tidak sepakat dengan sebagian orang, bahkan dikatakan syekh, sebagian orang mengatakan bahwa jika ada yang mengatakan kunut subuh itu adalah bid'ah, dia jahil, dia bodoh, kurang ilmu. Enggak, itu perkataan imam. Perkataan imam yang 4 itu. Perkataan imam yang 4. Imam Ahmad mengatakan tidak disyariatkan. Imam Abu Hanifah mengatakan bid'ah. Gimana dikatakan bodoh? Ada khilaf di antara para ulama. Ya, yang paling utama kita tidak memvonis yang melakukan kunut subuh berarti neraka. Yang tidak berkunut subuh berarti duluan masuk neraka surga. Enggak juga. Atau sebaliknya. Nah, vonis-vonis ini nggak boleh terjadi. Tapi secara hukum ilmiah yang saya lakukan, saya mengambil pendapat ini. Bukan berarti saya menyesatkan kamu, kemudian kamu masuk neraka, pasti neraka. Enggak. Ini pendapat ilmiah. Paham ya? Jadi jangan sensi dengan berbeda pendapat, atau saya menghukumi kunut subuh kunut setiap subuh adalah bid'ah. Jangan sensi, karena itu pendapat para ulama dari mulai semenjak dahulu. Yang ingin berkunut subuh dengan dia menganggap saya mengambil pendapat mazhab Syafi'i, dalilnya ini, itu hak dia. Paham maksud saya? Sebagian orang sensi kalau sudah urusan seperti ini. Kemudian yang menganggap bahwa itu bid'ah berarti dia sudah menyesatkan orang, kemudian memvonis orang masuk neraka. Enggak sampai ke situ jauhnya, Pak. Bisa dimaklumi, Pak. Ya. Enggak sampai ke situ jauh.
kita saja tidak bisa menjamin diri kita surga, kok berani-beraninya memvonis orang masuk neraka. Cuma ini masalah ilmiah, terjadi khilaf di antara para ulama dari mulai semenjak dahulu. Paham ya? Bahkan Imam Ahmad ketika sholat di belakang yang bermadzhab Syafi'i, beliau ikut kunut, tapi beliau mengatakan tidak disyariatkan. Ya coba gimana itu? Ya kan? Ini menunjukkan bahwa kalau di dalam masalah khilafiyah, ijtihadiyah, fiqhiyah, berlapang dadalah yang menganggap itu bid'ah, berlapang dada dengan yang menganggap itu sunnah. Yang menganggap itu sunnah berlapang dada yang dengan menganggap itu bid'ah. Paham maksud saya? Sehingga tidak terjadi gontok-gontokan di tengah masyarakat, marah-marah, melabeli orang dengan Wahabi dan seterusnya. Kita disuruh lapang dada dengan mazhab Syafi'i. Tapi kenapa yang mengaku mazhab Syafi'i tidak lapang dada dengan mazhabnya Imam Ahmad, mazhabnya Imam Abu Hanifah? Paham nggak maksud saya? Semestinya harus lapang dada semua. Ini masalah khilafiyah, ijtihadiyah, fiqhiyah. Paham ya? Beda hal kalau seandainya permasalahannya bid'ah mukaffirah. Yang melakukan bid'ah ini pasti kufur. Seperti sekarang orang Syiah Rafidhah yang menganggap ada Tuhan selain Allah, Ali bin Abi Thalib, menganggap Al-Quran kurang, menganggap ada para sahabat setelah Rasulullah SAW kufur semuanya. Tidak mau kafir. Ya. Nah, tidak ada toleransi di situ. Tapi ini kalau masalah khilafiyah, istihadiyah, fiqhiyah, maka berlapang dadalah. Yang bermadzhab Syafi'i menganggap bahwa itu sunnah, berlapang dada dengan yang menganggap itu bid'ah. Yang menganggap itu bid'ah, berlapang dada kalau ada orang yang melakukan itu adalah menganggap sunnah. Itu menghadapinya begitu. Dan sekali lagi saya katakan, tugas orang awam bertanya kepada ahli agama. Ya, ahli agama. Ahli agama yang menjawab. Jangan sedikit-sedikit ngaku mazhab Syafi'i. Sudah belajar emang dari awal. Sudah belajar dalam-dalamnya. Ingat loh Bapak ya, dalam satu kerangka mazhab saja itu khilafnya banyak. Belum lagi ke mazhab yang lain. Dan dalam satu mazhab saja, kadang kita dalam satu permasalahan menentukan mana pendapat mazhab sulit. Berarti kan ini bukan orang sembarangan yang mengatakan saya bermadzhab Syafi'i. Dia harus ahli ilmu, bukan orang awam yang mengatakan begitu. Orang awam itu mazhabnya siapa? Ustadznya. Dia cukup bertanya, dan itu logis begitu. Yang realitanya seperti itu. Saya orang awam, nanyalah ke orang yang ahli agama. Ahli agamanya nanti jawab dengan dalil. Belum puas, cari yang ahli agama yang lebih tinggi lagi. Nah, begitu. Saya dimaklumi ini Pak Ikhwan. Nah, saya pernah bertanya kepada seorang doktor fikih dari Universitas Islam Madinah, doktor, teman saya. Kemudian ngajar di sebuah televisi, ngajar fikih. Fikih yang diajarkan bukan fikih mazhab. Fikih yang memang mudah untuk dipahami. Hukum A begini. Dalilnya dari Al-Quran ini, dalilnya dari hadis ini, perkataan para ulama ini. Saya nanya, kenapa nggak baca mazhab Syafi'i? Antum kan di Indonesia, ngajar di televisi. Ngajar mazhab Syafi'i nggak selesai nantinya. Kenapa? Karena dalam satu mazhab, dalam sebuah permasalahan itu terjadi khilaf. Itu dalam satu mazhab, belum mazhab yang lain. Kapan selesainya? Sedangkan di hadapan saya orang awam ingin beramal, bukan seperti penuntut ilmu yang memang ingin mendalami ilmu fikih secara
literasi, bukan orang awam yang ingin beramal. Dan paling ujung-ujungnya nanti setelah Ustadz ngomong panjang lebar tentang khilaf, lalu apa yang kami lakukan? Ujung-ujungnya begitu. Lalu pendapat yang Ustadz ambil apa? Ya, ujung-ujungnya begitu. Karena orang awam nggak paham. Paham ini pada ikhwan. Nah, seperti itu. Jadi itu Pak jawabannya. Ya, jazakallah khair. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.